Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian mikirin gimana sebuah bentuk yang simple banget, cuma satu garis lurus, bisa nyimpan makna seluas alam semesta? Di penjelasan kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata punya kedalaman filosofis yang luar biasa. Kita bakal ngebahas esensi dari huruf pertama dalam abjad Arab, yaitu alif. Nah, yang bikin penasaran, ada satu ironi yang benar-benar menakjubkan di sini. Alif ini kan huruf pertama ya, sang pembuka. Tapi secara mengejutkan, dia itu sebenarnya nggak punya suara sendiri loh. Bentuknya cuma garis vertikal tunggal. Kok bisa sesuatu yang nyaris nggak bersuara, malah diakui sebagai fondasi untuk seluruh aksara, bahkan sampai ke kehidupan spiritual kita? Oke, yuk langsung aja kita selami materinya. Kita bakal memetakan perjalanannya dari wujud fisik sampai ke makna spiritualnya. Mulai dari misteri satu garis sederhana, terus kita bahas soal sang penyangga yang diam, lanjut ke fondasi seni dan angka, dan terakhir kita tutup dengan metafora spiritual. Kita mulai dari bagian pertama nih, misteri satu garis sederhana, yang ternyata merupakan simbol tertinggi dari ketauhidan. Coba deh perhatiin baik-baik bentuknya. Cuma satu garis lurus, nggak ada cabangnya, nggak ada lengkungannya sama sekali. Kesederhanaan visual ini tuh benar-benar secara langsung mewakili konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Dari satu garis tunggal inilah semua penciptaan itu bermula. Nggak terpecah, nggak terbagi. Benar-benar nunjukin satu kebenaran mutlak. Keren kan? Nah, ini otomatis ngebawa kita ke bagian kedua, sang penyangga yang diam. Kita bakal lihat kenapa sih huruf pertama ini malah nggak bersuara. Kalau kita ngomongin soal teknis tata bahasa, peran alif ini sebenarnya adalah sebagai penyangga. Beda banget sama huruf-huruf lain yang bunyinya lantang. Alif ini jarang banget punya bunyi mandiri yang keras. Kehadirannya tuh halus banget. Tugasnya cuma buat manjangin suara atau nopang harokat huruf lain. Tapi jangan salah, meski samar, dia ini esensial banget. Tanpa alif, huruf lain gak bakal bisa berdiri tegak dan terdengar jelas. Biar gampang ngebayanginnya, pakai analogi sederhana ini deh. Bayangin alif ini kayak sebuah tiang penyangga yang kokoh di dalam pavilion yang megah. Tiang ini kan diam aja ya, nggak pernah caper atau nyari perhatian. Tapi secara tanpa pamrih, justru tiang itulah yang nopang seluruh kemegahan bangunan tersebut. Nah, kayak gitulah alif. Dia rela ngelepas suaranya sendiri, cuma buat jadi penyangga, biar huruf-huruf lain bisa bersuara lebih panjang dan merdu. Konsep ini tuh nyambung banget sama filosofi tasawuf loh. Kadang, kebisingan lahiriah itu cuma cara ego buat nyari perhatian aja kan? Sebaliknya, keheningan alif justru nunjukin kedalaman, ketenangan yang paripurna, dan otoritas yang mutlak. Dalam tradisi spiritual, kebenaran yang paling tinggi itu justru yang paling tenang. Dia memimpin dan menopang dalam keheningan, bukan dengan teriak-teriak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu fondasi seni dan angka. Kita bakal lihat gimana ini terbangun di dunia matematika dan estetika. Fakta uniknya nih, di dalam tradisi ilmu huruf, alif itu secara mutlak pegang nilai angka 1, dan angka 1 di sini tuh bukan sekedar urutan biasa. 1 itu adalah basis fundamental. Dia adalah sumber awal, di mana semua angka besar yang kita tahu sekarang pada dasarnya cuma pengembangan dari angka 1 ini. Keutuhan selalu bermula dari 1. Konsep mendasar ini juga benar-benar diterapin di seni kaligrafi Arab klasik. Jadi ada aturan mainnya. Pertama, kaligrafer itu harus ngegambar alif dulu. Terus, bentuk alif itulah yang dijadiin patokan atau satuan ukuran mutlak. Nah, dari ukuran alif pertama tadi, barulah panjang, lebar, dan lengkungan semua huruf lain ditentuin. Semuanya berpatokan ke satu garis itu. Makanya ada satu ungkapan yang indah banget dari para sufi, huruf-huruf lain hanyalah alif dalam bentuk yang berbeda. Coba deh renungin bentar. Poin krusialnya tuh semua kerumitan dan keberagaman visual yang ada di dalam abjad sebenarnya cuma manifestasi dari satu bentuk dasar aja. Harmoni yang luar biasa rumit ternyata sumbernya dari satu kesederhanaan. Kalian mungkin mikir, cuma narik satu garis lurus doang, gampang lah itu. Nyatanya, sama sekali enggak. Buat seorang kaligrafer ahli, bikin alif yang lurus sempurna itu justru ujian yang paling susah. Butuh presisi, kesabaran, dan kestabilan mental tingkat tinggi. Bisa dibilang, nyari kesempurnaan di bentuk yang paling minimalis itu adalah tantangan artistik yang paling mentok. Nah, kita udah bahas wujud fisik dan seninya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, metafora spiritual. Kita lihat gimana alif ini jadi semacam cetak biru buat manusia yang ideal.
Saya benar-benar excited buat ngebahas pemetaan psikologis ini. Kita lihat yuk gimana sifat visual Alif ini bisa nyerminin jiwa yang ideal. Bentuknya yang tegak itu melambangkan integritas. Berdiri kokoh, nggak gampang goyah sama hawa nafsu. Terus sifat satunya nunjukin fokus ke sang pencipta. Garis yang lurus itu soal kejujuran. Posisinya yang tinggi ngewakilin cita-cita yang luhur. Sifatnya yang diam, nunjukin kedalaman diri. Dan yang terakhir, posisinya yang kosong sebagai penyangga tadi, itu adalah wujud kerendahan hati yang sejati. Lengkap banget kan? Dengan postur vertikalnya, Alif itu ibarat jembatan antara langit dan bumi. Dia jadi simbol manusia yang berdiri tegak menghadap Tuhannya, ngehubungin sisi spiritual di atas sama realitas jasmaniah di bawah. Dia tegak lurus, ibarat pilar penyangga atau sebuah lilin yang secara konsisten ngasih cahaya dan arah yang benar buat orang-orang di sekitarnya. Jadi, apa pelajaran terbesarnya dari semua materi yang kita bedah hari ini? Di dunia kita yang seringkali penuh sama kebisingan tanpa henti, di mana orang sering nilai kehebatan dari seberapa keras kita teriak, Alif justru ngajarin hal yang sebaliknya. Kekuatan yang paling hakiki, pengaruh yang paling kuat, dan kedalaman batin yang paling murni itu justru tersembunyi di dalam keheningan dan kesederhanaan. Makanya, muncul satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah semua hiruk-pikuk dan kesibukan hidup kalian saat ini, bisakah kalian belajar dari sang penyangga yang diam ini? Bisakah kalian, seperti Alif, menemukan kekuatan terbesar kalian justru di saat kalian memilih untuk hening dan menyederhanakan hati?